أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم القيامة ما بعد. قال الله تعالى في القرآن العظيم بسم الله الرحمن الرحيم يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم قل يا عبادي الذين أسرفوا عليه وسلم يا عبادي تفرق لعبادتي أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا لا تباعد بخلا. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم. Perintah tahtal amar terhadap Habib ini saya 30 tahun di Palu, di Al-Khairat Palu. Alhamdulillah insyaallah kita sama-sama dengan Habib dan membesarkan insyaallah pendidikan Al-Khairat, selanjutnya dakwah Islamnya insyaallah. Amin ya rabbal. Keluarga ini saya kenal. Keluarga ini sangat bersahaja dan ibunda almarhumah ini saya tahu beberapa kali mungkin ketemu bersama Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Jufri, ketua PB Al-Khairat. Saya sering ikut rombongan dan saya beberapa kali di tempat ini. Hadirin wal hadirat, kita bertakziah kadang setelah wa taqabbal thawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim. Ya Allah, ausil, sampaikanlah, taqabbal, terimalah ya Allah, ma qara'nahu minal Qur'anil azim, apa yang kami baca dari ayat-ayat Al-Quranul Karim, wa mahallalnahu min qawli la ilaha illallah. Ya Allah, kalau sekiranya kami membaca la ilaha illallah ada pahalanya, sampaikanlah itu kepada almarhumah. Wa ma sabbahnahu min subhanallahil azim. Kami juga ya Allah ada membaca, mensucikan namamu, sabbahnahu subhanallah. Dan kalau kami baca subhanallah itu ada pahalanya, berikanlah kepada almarhumah, berikanlah kepada orang-orang tua kita yang telah mendahului kita, berikanlah kepada handai tolan kita ya Allah. Kamul istajabah, maka tempat yang ketika kita berdoa diistijabah oleh Allah. Malaikat pun turun. Dan ketika ini tempat menjadi tempat yang dimustajabkan Allah, maka malaikat pun meminta kepada Allah, ya Allah, jangan dulu dikabulkan doanya, tahanlah sebentar ya Allah, kabulkanlah hajat-hajat orang yang hadir di tempat ini ya Allah, sehingga kita hadir di tempat ini menghibur keluarga yang dirundung duka tidak sia-sia. Apa sebab? Sebab almarhumah ini sekarang ada di alam barzakh. Yang paling gampang kubur. Kenapa? Karena kuburan itu adalah pintu gerbangnya alam barzakh. Kita melalui itu dan tempatnya jauh. Tempatnya tidak kita tahu jauhnya bagaimana, sehingga mereka yang datang di sana, kalau ada yang orang baru datang, orang yang lama duluan, handai tolan, ya tasa'alun, mereka saling tanya, bagaimana anak saya? Apakah dia masih selamat di
masjid? Bagaimana keluarga saya? Kalau ada disampaikan, alhamdulillah anak-anakmu baik, taat kepada Allah, mereka senang, gembira. Tetapi kalau disampaikan anakmu ada maksiat, anakmu ya Allah kesian, kata kasar, dia ada tiara pigot, dia masuk ke alam barzakh. Datang apa? Datang seorang yang mukanya hitam, jelek, rambutnya tidak terurus, model orang kena stroke. Kita sudah lihat orang yang kena stroke, rambutnya ke atas, baunya busuk, memuncak, dan baunya tidak ada dicium di tempat di dunia. Dia tidak pernah cium ini bau ini. Dia katakan, keluar, siapa engkau? Keluar. Dia katakan, engkau tidak bisa usir saya. Saya ini adalah amalmu. Sayalah yang engkau tinggalkan salat. Sayalah orang yang engkau tinggalkan puasa. Sayalah yang engkau bermaksiat, berjudi, yang sampai engkau tinggalkan istri dan anakmu terlantar, tidak kau beri nafkah. Sayalah yang botol kau peluk sampai pagi. Minta maaf Bu, saya kalau ceramah biasanya 220 volt, artinya melengking. Saya inilah, dia katakan, engkau tidak bisa usir saya. Engkau tidak bisa usir saya amalmu. Dan ingat, sebentar lagi ada malaikat yang dikenal dengan malaikat Munkar dan Nakir akan memeriksamu. Saya tidak mau tanggung jawab, saya tidak akan tolong kau. Sudah muka jelek, hitam, bau busuk, tidak mau bertolong. Kenapa? Karena itulah amalnya, yang satu bentuk amal kita yang menjadi malaikatil azab di dalam kubur. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Terus kalau orang yang baik, yang dia salat, dia puasa, dia zakat, dia meninggalkan semua maksiat, dia taat kepada kedua ibu bapa, dia tidak durhaka kepada mereka, maka ketika dia masuk di alam barzakh ini, dia dapat seorang yang mukanya seperti rembulan, baunya harum, yang tidak pernah dia cium. Ketika itu, ini orang yang di alam barzakh tanya, siapa engkau? Dia bilang, saya adalah amalmu, sayalah adalah puasamu, sayalah adalah salatmu, sayalah adalah zakatmu. Yang terlebih penting, sayalah adalah ketaatanmu kepada kedua ibu bapamu. Sayalah ini yang engkau suka sambung silaturahim. Sayalah yang engkau berbaik dengan tetangga. Sayalah itu yang kita tidak tahu. Kita tidak tahu alam barzakh itu ketika kita di dunia, sama dengan kita tidak tahu waktu kita di dalam rahim tentang alam dunia ini. Padahal alam dunia ini ketika kita lahir, kita menangis karena kita belum tahu dia hidup. Dia punya manisnya dunia. Al-mata'ul ghurur, dunia kesenangan yang memperdayakan. Kita belum tahu, kita menangis. Setelah itu kita terlena dengan keadaan dunia.
kita tidak mau tinggalkan dunia. Nauzubillah, summa nauzubillah, kalau mau mati tidak mau dia mati, karena dia sudah senang. Dunia ini laziz, makan enak. Sehingga itulah hadirin wal hadirat, almarhumah ini adalah orang baik. Insya Allah beliau telah senang di alam barzah. Dia meninggalkan anak-anaknya, mungkin cucu-cucunya menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, menjadi perisai dia di alam barzah. Dia akan mendapat kesenangan di sana. Bagaimana kita yang memiliki anak-anak kita, memiliki keturunan kita, siapa yang akan mendoakan kita di alam barzah ketika kita sendirian di sana? Dan yang lebih sedih lagi, kalau dia meninggalkan anak-anaknya yang tidak saleh dan salehah, dia meninggalkan anak-anaknya yang saleh dan salehah, yang tidak baik, sehingga ibu bapaknya di alam barzah menangis, menantikan doa tidak dapat. Dia hanya mengemis doa yang sebagaimana kita sering dengar, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Doa menjadi syarat daripada khutbah Jumat yang selalu kita baca, ternyata membawa rahmat buat mereka di alam barzah. Siapa bilang kita tidak ada hubungan orang meninggal dengan orang yang masih hidup? Anakku datang, apalagi dia bacakan Fatihatul Kitab, apalagi dia baca, dia duduk bersimpu di kuburannya dan dia baca Yasinan, karena Nabi bilang Yasin fuadul Quran, Yasin lima quri'alah, Yasin jantungnya Al-Quran, Yasin sesuai niat pembacanya. Kalau kita datang di kuburan dan kita beri salam kepada orang tua kita, setelah dia beri salam dan tambahannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ahlil kubur, jangan harap dia jawab, karena dia lihat kita ada ini. Jangan harap dia jawab. Kalau sampai dia jawab, insya Allah angkat slot lari. Kenapa demikian? Karena subhanallah, kita alam fisika, mereka adalah alam metafisik. Mereka tidak punya fisik, mereka tidak punya darah, daging, tulang. Mereka tidak pernah makan, merasakan kelezatan. Kita setiap hari kita ada rasakan nikmatnya minum, nikmatnya makan, sebagaimana mereka tidak ada lagi. Putus semua kelezatan dunia. Apakah itu kita tidak mau bersyukur? Mereka hanya butuh doa dari kita, sehingga ketika kita datang, kita berdoa, insya Allah doa kita dikabulkan Allah, menjadi perisai sama kepada mereka dari segala siksa kubur. Kita ketawa dan banyak menangis. Rasulullah kasyaf, Rasulullah Allah buka tentang ini, dan Rasulullah sampaikan bahwa dua kuburan ini lagi disiksa oleh Allah. Yang satu karena baulnya tidak betul istinjanya,
Kalau dia kencing tidak betul istinjanya, bahkan dia tidak beristinja. Nauzubillah. Yang kedua adalah tetangga tidak aman dibuatnya. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir nanti, dia akan muliakan tetangganya. Ataupun darurat, walaupun sekarang kita bikin perjalanan terus tidak dapat air, kita sudah rasa buang air, boleh kita pakai batu. Kita istinja dengan batu, ambil 3 batu, kita tekan nawaitu istinja minal baul lillahi ta'ala, buang, ambil 1, buang, ambil 1, buang. Masih ada airnya, kita tambah lagi 3, masih ada, kita tambah sampai kering. Cuma jangan ambil batu karang tajam, patah. Inilah yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang jiran tidak aman buatnya. Tentu ini preman, biasanya lempar-lempar rumahnya tetangga, atau tetangga tidak aman dibuatnya karena dia badan besar dan dia selalu menyakiti hati tetangganya, nauzubillah, sehingga dia dapat azab di kuburan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil 1 pelepah kurma yang masih hijau, dan Rasulullah katakan selama dia masih hijau, insya Allah dia berzikir kepada Allah, Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dia berzikir kepada Allah, maka dengan zikirnya itu insya Allah meringankan orang yang disiksa di alam kubur. Kita mensunatkan tanam pohon di kuburan. Kita mensunatkan ada daun pandan di kuburan. Azia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang saya bacakan ayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil orang-orang yang berdosa, ya ibadiyalladzi asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Allah tidak panggil orang-orang yang saleh yang sudah di masjid, Allah panggil orang-orang yang asrafu ala anfusihim. Mereka itu yang merugikan dirinya sendiri. Kita buat maksiat, bukan Allah yang lemah, tetapi diri kita yang rugi. Maha Pengampun lagi Maha Penyayang terhadap hambanya. Subhanallah. Kalau ada orang yang kita kasih nasihat dan dia sudah terlalu jauh di jalan saja, kita sudah tidak mampu. Kita lihat itu lahar, kalau gunung mengeluarkan laharnya, kita ada tinggal di atas jilatan api. Coba kita lihat, pertama tanah, ketika tanah air, ketika air kita ada di api. Nauzubillah, summa nauzubillah. Musibah yang datang kepada kita saat di Palu, semua orang ngeri di sini. Saya itu dilempar sana, dilempar sini, dilempar ke kanan dan dilempar ke kiri, dibanting, diangkat. Nauzubillah summa nauzubillah, dengan sangat kecepatan yang sangat tinggi. Dan kita subhanallah tidak bisa bayangkan, semua di sini mungkin tahu, tetapi kita ambil hikmahnya bahwa jangan bermaksiat kepada Allah. Jangan bermaksiat kepada Allah. Jangan bikin Allah murka. Jangan bikin acara syirku billah. Apalagi kita bikin untuk berobat labuan dan memakai sajian untuk manggil roh-roh yang leluhur. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Maka semua tempat yang ada di sana
yang terlibat dengan syirku billah ini semua kena, hancur semua, dan ribuan orang mati, puluhan ribu. Insya Allah kita bisa dapat di majelisnya Habib Allah bahwa asal orang-orang yang berjuang menegakkan tauhid di bumi ini, di bumi mana saja, mereka tidak rela bahwa ketauhidan yang mereka tanamkan akan dihancurkan dengan pekerjaan-pekerjaan bermaksiat. Apa saja bentuk maksiatnya itu mengundang bala bencana, dan ketika bala datang tidak ada dipilih orang yang baik dan orang yang jahat, sama-sama kena. Nauzubillah. Kita akan lihat laut itu tidak suka orang yang berbuat maksiat. Dia minta kepada Allah sampai 3 kali, dia akan tenggelamkan kepada kita. Apalagi kita sekarang dekat laut. Laut ada tsunami. Jangan pikir maksiat kalau tidak tsunami mau ajak kita. Kalau sebab bisa begini bahaya, berarti susul turun. Apalagi sekarang punya guru yang bisa. Jangan buat maksiat. Nauzubillah summa nauzubillah. Kita saling mengingatkan, kita saling untuk menasihati keluarga kita yang dekat, bahkan handai tolan kita. Kenapa? Karena kurang mau tunggu. Kalau sudah terlalu banyak yang di pantai bikin maksiat, tunggu saja. Saya sudah rasa, kami sudah rasa di Palu bagaimana. Sudah terlalu panjang. Dengan hadits Gusti tadi, ya ibadah, tafarraq li ibadati. Wahai hamba, kata Allah kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun tidak kikir, dia sampaikan ini kepada kita. Amla qalbaka khinan. Dekatilah aku, nanti akan hatimu kaya. Wa amla yadaika rizqan, dan tanganmu dengan rizki. La taba'ad anni, jangan jauhi aku. Amla qalbaka faqran. Kalau kalian jauh dengan aku, apalagi berbuat maksiat, nanti akan aku isi hatimu dengan kesumpekan. Wa yadaika suklan, dan tanganmu dengan kerepotan. Ma'asyiral muslimin, kalau kita mengambil kesimpulan ini, bahwa orang-orang yang dia punya hidup sederhana, dia punya hidup tidak serba ada, dia punya rumah pun sederhana, tetapi dia dekat dengan Allah, dia tidak pernah tidur dengan obat penenang. Dia datang masa tidur, dia tidur. Dia punya hati tenang. Allah telah jamin dia. Innallaha yanzilu sakinata fi qulubil mu'minin. Allah berikan kedamaian kepada hati orang mukmin. Telah memperbudak dia. Insya Allah dengan kehadiran kita di sini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni almarhumah, insya Allah. Jalannya jadi jalan yang lapang, insya Allah, menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuburnya mendapat nur cahaya dan diluaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu juga orang-orang tua kita, andai tulang kita, karib kerabat kita, insya Allah mendapatkan ampunan dari Allah, dan kita yang hadir di sini mendapat hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan kita panjang umur, sehat walafiat. Tidak lain adalah untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.